sama-sama kita muliakan, kita hormati Ketua PP Muhammadiyah yang lagi ngetok gitu, yang lagi trending topik, ya Anwar Abbas, putra asli 50 kota. Tepuk tangan untuk Buya Awak. Beliau ini baru pulang haji, baru beberapa hari saya telepon beliau, mengatakan ke Buya, perasaan namu lama Buya aku tak pulang. Buya kalau bersempatan awak pulang kampung untuk bersuah jodoh sanak awak bersama-sama. Sebetulnya beliau tidak fit banget gitu, kurang fit. Tapi mungkin dia takkan aja kampung, ada lo ambo yang mengajak, akhirnya nyobatalkanlah kunjungan ke daerah lain untuk bersuah Jawa bersama-sama. Pokoknya kalau Buya tuh pulang kampung bersinar-sinar wajahnya. Saya lihat ibu enak 20 tahun yang lalu wajah Buya Anwar juga gini bang, makin enak. Nggak punya warna bang, makin cingklong kata orang, kinclong. Nah abang rahasianya beko akan dicentuhkan di ibu sekalian. Jadi juga buat Buya Bahtiar dan seluruh jajaran yang hadir, kemudian PDM, kemudian juga pimpinan pondok pesantren, seluruh ibu-ibu dan bapak-bapak yang saya hormati, yang saya banggakan, yang saya mulai, mohon maaf ya dalam waktu yang pendek ini saya tidak terlupa menyampaikan sesuatu beberapa hal. Seperti yang tadi Ambo telah sampaikan, ya, Ambo cuma mengutip beberapa saja. Tadi telah digarisbawahi. Ini Pak Bahtiar ini kan bahasanya kan bahasa langit gitu kan. Nah, saya mencoba menunjukkan agak membumi gitu. Nanti akan dijabarkan lebih dalam oleh Buya Anwar Abbas. Artinya, seperti mana yang saya katakan tadi, dikala bangsa Indonesia hari-hari ini mengalami dekadensi moral, integritas, kepercayaan yang lagi merosot tajam. Ya, barangkali ini dalam pengamatan saya 25 tahun terakhir, nggak pernah kondisi bangsa kita, ya, masalah moral, integritas, kepercayaan yang sampai ke titik nadir yang luar biasa. Terakhir, ketua lembaga negara diberhentikan, dipecat, ya, Hasyim Azhari, di mana dia melakukan tindakan yang senonoh, yang mana lembaga itu sebetulnya powerful, Bapak Ibu sekalian, yang menentukan nasib bangsa ke depan. Dulu di era reformasi, di awal-awal suatu tumbang, Buya Anwar, itu ketua KPU itu dipegang oleh orang yang pernah menjadi kepala staf Angkatan Darat, pernah menjadi Menteri Dalam Negeri, yaitu Jenderal Urudini. Bayangkan, begitu kaliber, ya, seorang ketua KPU. Bahkan wakil-wakilnya pun juga orang berkaliber, seperti Anand Buyo Nasution. Begitu bergengsinya lembaga negara KPU dan yang ada juga di dalam undang dasar pembentukannya. Begitu yang saya tahu juga di berbagai negara, betapa Komisi Pemilihan Umum ini, ya, sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain itu peran dan fungsinya. Karena apapun yang dilakukan dalam era demokrasi, tanpa kualitas daripada penyelenggara pemilu itu tidak seperti yang diharapkan, percayalah, satu persatu persoalan bangsanya akan makin terkuat. Barangkali saya paham betul sebagian daripada ibu ini merasa kecewa dengan performa mereka, dengan hasil pemilu yang dilakukan. Tapi oleh karena itulah kita hari ini ada di sini melakukan konsolidasi. Mudah-mudahan ini menjadi awal kebangkitan kita kedua. Apa yang dialami Muhammadiyah, sebagaimana tadi yang disinggung oleh Buya Bahtiar, di mana konyong-konyong di luar dugaan kita,
Ternyata Muhammadiyah itu ya, atau kita baca berbagai media, menarik ya uangnya dari seluruh perserikatan yang berjumlah hampir 15 triliun. Itu membuat orang kaget dan shock. Karena selama ini Muhammadiyah itu ya Pak Bahtiar, karena terlalu low profile. Kadang-kadang di negara yang begini ini kalau terlalu rendah hati, ya enggak. Nah, orang tuh saya nak jidatnya aja itu mengintervensi kita. Itu mungkin yang dimaksud oleh Buya Bahtiar. Banyak Muhammadiyah ini banyak sekali berbuat, tapi kita ini malu, ya, mengusung dada kita, menyampaikan. Padahal dalam iklim demokrasi nggak begitu. Dalam era demokrasi ya apa yang kita buat harus kita sampaikan supaya orang tahu ya bahwa ormas kita ini sudah banyak berbuat sehingga rakyat juga makin percaya dan percaya. Jadi Bapak Ibu sekalian, setelah pengumuman itu, saya sebagai orang yang berlatar ekonomi banyak bergaul di dunia ekonomi dan bisnis, itu baru terasa gitu. Wah, bayangkan Ibu, likuiditasnya, uang cashnya saja Muhammadiyah 15 triliun. Apalagi kekayaan yang dimiliki ya di seluruh Indonesia. Ini dasar. Saya pun kalau nggak disetak gitu, nggak ingat juga tuh dia. Ya betapa hebatnya. Nah selama perjalanan saya beruntung, ya saya mendampingi Buya dari Jakarta, ya sama-sama terus satu mobil, kita tukar pikiran. Kita ingin melihat Muhammadiyah ke depan ini dengan permintaan baru ini harus lebih berubah, harus tampil prima sebagaimana kemampuannya. Banyak kita lihat ormas-ormas lain ya yang tampil hanya ketika seremonial dan sebagainya, tetapi dapat mendapatkan manfaat ya kan yang jauh lebih besar daripada apa yang dilakukan Muhammadiyah. Apa yang ingin disampaikan Bapak Ibu sekalian secara ringkasnya, ke depan Muhammadiyah bagaimana tadi disampaikan, ini dalam apapun kepentingan negara kita harus tampil. Apakah dalam bidang ekonomi ya, bawah pimpinan Buya Anwar Abbas yang sangat gencar-gencarnya, ya tentu kegiatan dakwah jalan, kegiatan sosial jalan, tetapi harus kegiatan ekonomi dan bisnis harus menjadi pilar utama. Ini menurut saya dengan membantu Pak Anwar. Jadi kalau di PP itu bos saya itu namanya Profesor Dr. Anwar Abbas. Nah itu. Jadi saya banyak belajar juga Buya. Ya, jadi itu tekad kita tukar kuliah. Saya mencoba menerjemahkan, saya mencoba menetworkingkan, ya supaya apa yang Buya maksud itu, ya beliau ini kan mazhabnya agak berbeda dari tokoh-tokoh mainstream yang ada di PP Muhammadiyah. Karena Buya ini percaya kalau ekonomi bangsa ini ditingkatkan, ekonomi rakyat ini dibangun, insya Allah bangsa ini akan lebih maju. Nah itu maksudnya. Tapi at the same time, ketika kita membangun ekonomi masyarakat, UMKM, rakyat semuanya, tapi politik pun juga tidak boleh kita lepaskan. So bagaimanapun, ekonomi dan politik itu kayak semacam koin dengan dua sisi. Oleh karena itu, Muhammadiyah mungkin tadi belum dijelaskan, tapi saya ingin sampaikan, ya instruksinya adalah Muhammadiyah harus mengisi posisi-posisi strategis, ya. Tadi kan Buya Bahtiar ini kan beliau ini masih ASN gitu kan, aparatur. Jadi kadang-kadang kalau bicara itu agak terbuka nanti salah dipahami oleh yang lain, tentu ada gangguan. Begitu ya Buya Bahtiar ya. Itu ditanya Buya Anwar Abbas. Nah, saya sampaikan aja depanmu, Pak Irfan, kok si Bahtiar nggak terbuka bicara gitu. Ya beliau di depan saya. Ya, awak tentu dipahami Jo. Kasus ada sebagian awak di Muhammadiyah itu kan ada status ASN. Ya enggak? Bekon nanti suruh postingan Nefri baru saja balionya do lagi tigonya de Bawaslunya ASN gitu ya. Betul ya Mas ya? Tentu kita pahami lah. Tapi kan di sini ada Bang Tijal Tanjung, wah tokoh kita. Tangan buat Bang Tijal kan. Ada Bang Apris, Pak Apris, tengok dulu Pak Apris. Di belakang yang mengawal tuh ada Bang Yosmeri,
jadi trio ini itu yang mengawal Buya Bachtiar. Ada apa Pak Mario? Mana Buya Mario? Besok Buya Mario. Ada pula Buya Marhadi Effendi, tepuk tangan buatnya. Jadi trio lagi kuartet. Kuartet PDIP Muhammadiyah yang malang melintang paham politik dan paham ekonomi. Ini bayangkan nggak? Nah itu Buya. Jadi Buya Anwar atau yang tapi jangan salah yang menampingi Buya Bachtiar ini kuartet ini luar biasa Buya. Punya pengalaman politik dan sebagainya. Itulah Bapak Ibu hari ini ya. Dimana Muhammadiyah barangkali ya dengan formatur tim yang berbeda, apalagi khusus Sumatera Barat, yang nggak boleh lagi kita ragu-ragu untuk mengisi posisi-posisi strategis. Tadi kan sudah dicontohkan oleh Buya Bachtiar dengan soliditas, dengan hubungan pusat daerah kita dengan baik, sehingga apapun yang kita ingin mau, apapun kader kita ingin perjuangkan, insya Allah akan dapat. Nah, alhamdulillah salah satu kadernya lagi berdiri di sini. Bagaimana kita tahu, ya, mengenai KPU kemarin di bulan September, ya, saya ini adalah didukung oleh Muhammadiyah, kemudian tiba-tiba dicoret oleh KPU, ya, dan kita berjuang didukung oleh semua komponen. Karena ketua tim sukses saya Pak Yusmeri, Pak Marhadi adalah Muhammadiyah. Kita berjuang 9 bulan, ya, melalui Bawaslu, Petun, malah kita juga laporkan ke DKPP yang si Hasyim Azhari ini, ya, 9 bulan kita kawal dan kemudian akhirnya di MK, ya, kita gugat itu KPU yang mencoret itu, dan alhamdulillah ya tanggal 10 Juni yang lalu akhirnya MK gugatan kita dikabulkan sehingga saya kembali menjadi peserta, sehingga pada 13 Juli akan terjadi ada namanya pemilihan suara ulang Bapak Ibu sekalian. Tepuk tangan dan apa yang kita lakukan. Kenapa? Ini luar biasa saya sampaikan. Karena ini pertama kali dalam sejarah Republik ya pemilihan suara ulang ini dilakukan. Ya, dan semua orang di nasional mengapresiasi. Waktu itu terjadi saya lagi sedang di Chicago, Amerika, ya, banyak tokoh-tokoh politik yang menghubungi saya karena merasa memang selama ini KPU itu tidak bekerja profesional, ya. Dan kebetulan ketua pengacara saya Pak Hamdan Zulfan, doktor, ya, paslon dari Anies Baswedan dan sebagainya, ada 15 yang mendampingi kita untuk berjuang di MK, dan alhamdulillah tanpa ada dissenting opinion. Jadi 9 hakim setuju semuanya. Ya, barangkali itulah yang membuat dia itu akhirnya pada kasus yang lain di DKPP memutuskan begitu. Nah, dan ini juga pembelajaran hukum yang penting. Jika selama ini PT-UN itu yang sering diabaikan putusannya, seperti saya juga diabaikan, tapi dengan putusan mereka, percaya ibu sekalian, ya, kalau ibu ada hak-haknya yang dilanggar, hak warga negara, silakan tempuh jalur hukum, ya, dan jadikan presiden kalau nanti putusan itu mengikat, ya, dan akan wajib dilaksanakan sebagaimana yang dilakukan di KPU ini. Ini pentingnya. Ini orang-orang hukum pasti gembira sekali menambah kepercayaan terhadap apapun putusan pengadilan, dan untuk itu KPU, ya, pemerintah pusat menyiapkan dana 300 miliar untuk melakukan ini. Ini positif Bapak Ibu sekalian. Karena negara ekonomi masyarakat lagi sulit, ada dana segar masuk dari pusat, ya, dan terdistribusi langsung ke rakyat, ya. Penyelenggara pemilu hampir 170.000 orang terlibat, bayangkan ya Ibu, ya, 170 miliar. Jadi kalau ada yang mengatakan kalau uang itu tidak merugikan rakyat atau merugikan negara, itu menurut saya tidak paham bagaimana cara mengelola anggaran. Jadi memang KPU itu punya anggaran 72 triliun untuk melaksanakan demokrasi. Memang demokrasi ini mahal. Makanya saya sama Buya sepanjang jalan, ya, apakah ini nanti kita akan evaluasi lagi demokrasi kita apakah langsung atau demokrasi kita perwakilan sehingga biayanya lebih murah. Semuanya tentu ada plus minusnya. Jadi dana yang 72 triliun itu untuk membangun demokrasi, ya, harusnya putaran pemilihan presiden 2 putaran menjadi 1 putaran.
sehingga masih banyak di dana yang tersedia. Jadi kalau dialokasikan 300 miliar, itu sebuah angka yang tidak besar untuk anggaran yang ada di pusat. Dan tapi buat Sumatera Barat adalah besar sekali. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, PSU itu akan berjalan pada 13 Juli. Ya, mudah-mudahan harapan kita berbondong-bondong datang ke TPS. Ya, karena ini adalah pemilu ulang, jadi tidak begitu tinggi partisipasi publiknya. Harapan saya melalui Muhammadiyah, mari kita ramaikan dan tentu kita memilih ya pilihan yang telah diberikan oleh Muhammadiyah. Oleh karena itu tentu saya karena didukung oleh Muhammadiyah, mudah-mudahan Buya Batiar, ya saya baik di pimpinan pusat maupun daerah, saya tidak memberikan janji, tapi memang sudah saya lakukan jauh sebelumnya sama Buya Batiar, Buya Anwar. Insya Allah tentu akan lebih memantapkan lagi perjuangan saya untuk bersama-sama Muhammadiyah, baik pada tingkat daerah maupun nasional. Karena saya percaya ya melalui Muhammadiyah inilah amal kegiatan kita yang tepat dalam rangka membangun bangsa dan umat, bangsa dan negara. Jadi sekali lagi Bapak sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.